Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita melakukan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum Ibu melakukan pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengabsen Devita Septianingsih. Apakah hadir? Hadir, Bu. Oke, jika hadir semua, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran pada pagi hari ini yaitu mengenai periodisasi zaman batu. Nah, zaman batu ini terbagi menjadi 4 zaman. Ada yang tahu 4 zaman itu apa saja? Saya, Bu, Devita tahu. Boleh kepada Devita, silakan jika tahu, coba sebutkan. Zaman batu ini terbagi menjadi 4, yaitu zaman batu tua atau Paleolitikum, zaman batu tengah, Mesolitikum, zaman batu muda, Neolitikum, dan juga zaman batu besar, Megalitikum. Itu saja, Bu. Wah, sangat bagus sekali jawaban dari Saudari Devita Septianingsih tadi yang menyebutkan 4 zaman batu. Oke, selanjutnya Ibu akan menerangkan mengenai zaman batu. Zaman batu ini merupakan zaman ketika manusia membuat alat-alat kebudayaan di samping kayu dan tulang. Nah, zaman batu ini adalah masa prasejarah yang luas ketika manusia menciptakan alat-alat dari batu karena tidak memiliki teknologi yang lebih baik selain batu pada zaman itu. Nah, zaman batu juga bisa disebut zaman sebelum manusia mengenal logam sehingga menggunakan batu sebagai bahan utama untuk membuat peralatan. Kemudian zaman batu yang pertama yaitu zaman batu tua atau Paleotikum. Zaman kebudayaan batu tua dinamakan dengan istilah Paleotikum disebut zaman batu tua karena alat-alat batu buatan manusia masih dikerjakan secara kasar, tidak diasah atau dipolis. Nah, pada zaman batu tua ini memiliki bukti peninggalan seperti kapak genggam, serapi, perkakas tulang, dan tanduk. Nah, kapak genggam ini merupakan peralatan dari batu yang berbentuk menyerupai kapak. Nah, serapi ini merupakan alat cerapi pada masa Paleolitikum yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menusuk, memotong, dan membagi kulit binatang. Kemudian ini merupakan perkakas tulang dan tanduk ini berasal dari tulang dan tanduk hewan-hewan. Kemudian zaman yang kedua yaitu ada zaman batu tengah atau Mesolitikum. Nah, zaman batu tengah ini eh, dikenal juga dengan nama zaman batu pertengahan atau zaman batu Madia. Zaman batu tengah ini memiliki kondisi alam sudah jauh lebih stabil sehingga manusianya dapat mengembangkan beberapa aspek kehidupannya yang memiliki ciri utama pada peradabannya yaitu kehidupan seni nomaden di mana sebagian manusianya telah hidup menetap di gua-gua dan sebagiannya masih berpindah-pindah. Tapi pada pemukiman yang lebih permanen yaitu cenderung
berada di dekat pantai atau sungai-sungai. Nah, pada zaman Batu Tengah ini memiliki peninggalan seperti kapak genggam Sumatera, kapak pendek, dan pipisan. Kemudian yang ketiga yaitu ada zaman Batu Muda atau Neolitikum. Zaman Batu Muda ini merupakan revolusi pada masa prasejarah. Nah, zaman Batu Muda atau Neolitikum adalah fase atau tingkat kebudayaan pada masa zaman prasejarah yang mempunyai ciri berupa unsur kebudayaan seperti peralatan dari batu yang diasah, pertanian menetap, peternakan, dan pembuatan tembikar. Nah, fase ini dimulai pada sekitar milenium ke-10 sebelum Masehi. Nah, pada zaman Batu Muda ini memiliki bukti peninggalan kapak lonjong, kapak persegi, dan kapak batu. Kemudian yang terakhir yaitu ada zaman Batu Besar atau Megalitikum, yaitu disebut zaman batu besar karena hasil-hasil kebudayaan yang terbuat dari batu-batu dalam ukuran besar. Nah, zaman batu besar ini adalah zaman batu terakhir atau yang dikenal dengan zaman batu Megalitikum. Memiliki ciri khas pada zaman batu ini adalah mulai adanya kepercayaan dari masyarakat di masa tersebut kepada Tuhan. Nah, disebut dengan zaman batu besar karena beberapa produk yang dihasilkan pada zaman ini berupa kebudayaan bangunan menggunakan batu-batuan yang besar. Contohnya, di sini ada bukti peninggalannya seperti menhir, dolmen, sarkofagus, kubur batu, punden berunda, arca, dan waruga. Mungkin itu yang Ibu jelaskan. Ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu izin bertanya. Oh, boleh. Silahkan, Devita. Mau bertanya apa? Tadi di PPT Ibu ada tentang peninggalan. Nah, di situ Devita ingin bertanya tentang apa sih Bu perbedaan dari sarkofagus dan menhir. Mungkin itu saja Bu. Baik, jadi di sini sarkofagus ini merupakan peti kubur batu yang terdiri dari wadah dan tutup. Pada ujungnya terdapat tonjolan. Nah, sarkofagus ini memiliki jenis bentuk ornamen yang berbeda. Nah, di dalamnya ditemukan tulang-tulang manusia dan bekal kubur berupa periuk, beliung persegi, perhiasan, dan perunggu dan besi. Nah, sarkofagus ini juga banyak ditemukan di Bali. Nah, sedangkan menhir itu sendiri merupakan tiang atau tugu batu untuk pemujaan dan peringatan akan roh nenek moyang. Nah, menhir banyak ditemukan di Sumatera Selatan, Kalimantan, dan Sulawesi Tengah. Jadi, sarkofagus itu merupakan peti kubur batu, sedangkan menhir itu merupakan tiang atau tugu untuk pemujaan. Nah, bagaimana dengan Devita? Apakah mengerti? Baik Bu, terima kasih sangat mengerti. Jawaban Ibu sangat mantap. Jadi di sini apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, jika tidak ada, kita akhiri pembelajaran ini. Untuk sebelum kita berakhir, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.